السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين، فتوح أبواب القوة، أبواب الصحة، أبواب الخير، أبواب السلامة، أبواب البركة، أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام من ملائكة المقربين. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus diantaranya adalah nikmat masih ditetapkannya iman Islam dalam dada kita, sehingga kita masih terpanggil oleh Allah untuk kemudian kita melangkahkan kaki kita menuju ke tempat ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita juga mensyukuri nikmat sehat, umur yang panjang yang Allah berikan, sehingga kita bisa kembali bermuajah, bisa kembali berkumpul dalam satu majlis yang dimana ini adalah disebut sebagai Raudhatul Jannah. Karena di antara Raudhatul Jannah adalah majalis zikr atau majalis ilmi, itu adalah bagian daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sini kita dikumpulkan, kelak di surganya Allah pun kita juga dikumpulkan kembali. Amin. Selanjutnya salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diistiqomahkan oleh Allah untuk terus bisa mengamalkan, melaksanakan apa yang menjadi sunnah-sunnahnya, hingga nanti di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, pada kesempatan pagi ini jadwal bonus. Biasanya ngisi di minggu kedua, tetapi tidak menghalangi kita untuk terus senantiasa bertalabul ilmi. Bahkan di antara amaliyah-amaliyah yang baginda Nabi suka, ada di antaranya adalah aktivitas kita di pagi hari, tatkala kita telah selesai dari salat subuh, lalu kemudian kita berzikir memohon kepada Allah. Memang ada satu amaliyah di mana kita bisa mendapatkan ganjaran yang nilainya sama seperti dengan ibadah haji yang sempurna. Di antaranya adalah kita berdiam diri di masjid sampai datang waktu syuruk, lalu kemudian kita melaksanakan 2 salat sunnah. Bapak Ibu hadirin jamaah yang senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah sampai pada perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dengan Allah. Ada dunia, ada hawa nafsu, ada makhluk, dan juga ada iblis. Terkait dunia, dunia adalah fata morgana, dunia adalah tempatnya tipu daya. Jadikan dunia dalam genggaman kita, sehingga kemudian dunia mampu kita atur, mampu kita kendalikan. Jangan jadikan dunia ada dalam hati kita, sehingga kita terpedaya oleh dunia, dan seolah-olah hidup kita diatur untuk dunia. Pada akhirnya hidup kita hanya sebatas dunia, tetapi tidak sampai pada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat. Lalu berikutnya terkait dengan makhluk, yang kemudian kita kenal sebagai hubungan sosial kita
Dalam kehidupan kita ada hubungan antar sesama, yaitu dengan kita, dengan anak-anak kita, istri-istri kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Maka itu pun bisa menghalangi kita dekat dengan Allah. Sehingga dalam firman Allah pun juga senantiasa diingatkan, jangan sampai ada di antara anak istri kita itu menjadikan asbab daripada kita an dzikrillah, kita lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ada yang namanya nafas. Nafsu kita pada hakikatnya dalam diri kita ada yang namanya nafsu. Nafsu itu yang paling parah, yang paling sulit untuk kita kendalikan adalah nafsul ammarah. Karena nafsu inilah yang akan mengarahkan kita kepada kemaksiatan kepada Allah. Maka untuk bisa mengendalikan nafsul ammarah perlu adanya riyadhah batiniyah, yaitu dengan cara kita mengingat Allah, zikir kepada Allah. Maka dengan begitu nafsul ammarah yang ada dalam diri kita mampu kita lawan, mampu kita kendalikan. Lalu berikutnya adalah iblis, yang kemudian dalam Al-Quran disebutkan dengan syaitan. Sekalipun iblis, syaitan adalah dulu pernah menjadi makhluk Allah yang disebut dengan Azazil, makhluk yang terbaik di sisi Allah, tetapi tatkala Allah perintahkan usjudu li Adam fasajadu illa iblis, diperintahkan untuk sujud kepada Adam, tetapi iblis enggan untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik. Saya tercipta dari api sementara Adam dari saripati tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Pernyataan dalam diri kita ana khairum minhu, saya lebih baik, saya lebih tahu, saya lebih cerdas, saya lebih pintar, maka itu sudah ada benih-benih kesombongan dalam diri kita. Senantiasa kita istighfari hati kita, kita istighfari lisan kita istighfari semua jawahir anggota badan kita untuk kemudian kembali mengingat Allah. Yakin dalam diri kita tidaklah ada satu pengetahuan yang kita miliki kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tatkala Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk kemudian Allah sampaikan bahwasannya saya akan menciptakan satu makhluk yang disebut dengan manusia. Lalu kemudian malaikat menyampaikan bahwasannya ketika Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menciptakan satu khalifah fil ardi, di muka bumi. Lalu kemudian malaikat mengatakan, qalu ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni. Nah, gitu. Sehingga kemudian ketika Allah menyampaikan, Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'idun fil ardi khalifah, aku hendak menciptakan satu khalifah, satu pemimpin di muka bumi. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Qalu ataj'alu ma yufsidu fiha, wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan satu kerusakan yang ada di dalam bumi? Wa yasfikud dima, ataukah engkau akan menciptakan satu pertumpahan darah yang ada di dalam bumi? Inni a'lamu, Allah menyampaikan aku lebih tahu. Padahal sebelumnya mereka menyampaikan nahnu, kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, senantiasa bertasbih, senantiasa mensucikan namamu, senantiasa berzikir untukmu. Malaikat adalah makhluk yang Allah anugerahi akal sehingga senantiasa ada dalam ketaatan hidupnya. Sementara iblis yang ada dalam dirinya adalah nafas. Sementara kita manusia ada unsur akal yang diberikan kepada malaikat, berarti ada unsur malaikat dalam diri kita. Ada juga dalam diri kita adalah nafas, unsur yang ada dalam iblis. Lalu kemudian ada dalam unsur kita juga yang namanya hawa. Lalu kemudian itu adalah yang ada dalam makhluk Allah, yaitu binatang. Lalu kemudian semuanya terkumpul dalam diri kita, masing-masing dalam diri kita semuanya ada. Tetapi kemudian tatkala kita mampu mengendalikan akal kita,
untuk ketaatan kepada Allah, lalu kemudian nafas kita, hawa nafsu kita senantiasa bisa dilawan oleh kita, maka disitulah manusia akan menjadi makhluk Allah yang terbaik, bahkan lebih baik daripada para malaikat. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Allah Subhanahu wa taala. Lalu daripada kita khalifatullah fil ard, kita adalah wali-walinya Allah di muka bumi. Tugas kita adalah menjaga apa yang ada di dalam bumi. Allah senantiasa jadikan alam semesta ini adalah sebagai tempat di mana kita bernaung, tempat di mana kita tinggal. Maka di mana kita tinggal, disitulah kita punya tanggung jawab untuk menjaga, memelihara. Dan Allah jadikan bumi itu adalah rezeki untuk kita manusia. Dalam sudut pandang yang lain, tatkala Allah keluarkan Nabiullah Adam dari surga, itu adalah satu kehendak Allah, itu adalah satu takdir Allah, itu adalah satu momentum yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang takdirnya baginda Nabiullah Adam alaihissalam itu tempatnya adalah di dunia. Sehingga kemudian dalam sejarah panjang mungkin banyak tafsir yang mengatakan bahwasanya Nabiullah Adam diusir. Kalau bahasa diusir terkesan Nabiullah Adam itu bukan orang yang Allah cintai, tetapi di situ Allah ingin mengajarkan bahwa setiap Bani Adam itu adalah khata. Setiap Bani Adam itu pasti punya salah. Lalu kemudian apa? Yang paling baik di antara mereka adalah at-tawabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa ketika dirinya punya salah, senantiasa ketika dirinya bermaksiat kepada Allah, lalu kemudian langsung mengingat kepada Allah, ya Allah, hari ini aku telah menyakiti saudaraku, hari ini aku telah menzalimi saudaraku. Lalu kemudian kita beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka dalam bab taubat, jika urusannya kita dengan Allah, maka itu lebih gampang taubatnya hanya dengan beristighfar kepada Allah. Tetapi jika kesalahan kita ada sangkut dengan hakul adami, dengan hak-hak manusia, maka inilah yang akan mempersulit kita. Jika kita tidak sholat, jika kita tidak membayar zakat, lalu kemudian kita ingat bahwa saya telah meninggalkan sholat, lalu kemudian menyesal, lalu kemudian dalam dirinya berjanji untuk kemudian tidak akan mengulanginya lagi, lalu kemudian berzikir, astaghfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa kami, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian setelah itu urusan kita dengan Allah selesai. Allah ampuni karena ada dalam diri kita ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kesalahan kita terhadap makhluk, kezaliman kita, ada sangkutannya utang piutangkah atau ada hal-hal yang lainnya, maka itu akan menjadi tunda. Sehingga bahkan dalam satu hadis yang panjang dalam kitab Riyadhus Shalihin, jika ada sangkutannya dengan hakul adami, dengan sesama manusia, maka harus diselesaikan urusannya dengan manusia, baru kemudian Allah mau mengampuni. Jika kaitan dengan utang piutang, maka utang piutang itu lunasi. Bahkan dulu baginda Nabi pernah ingin menyolati satu jenazah, tetapi kemudian dia tersangkut dengan utang piutang dan Nabi tidak ingin menyolatinya. Sebelum jenazah itu diurus hutang piutangnya, ada yang menanggungnya, ada yang mau membayarnya. Kalau sudah ada, baru kemudian baginda Nabi mau untuk menyolatinya. Sehingga taubat antar manusia, kita bertobat kepada Allah tapi sangkutannya dengan manusia, ini akan sulit. Contoh, ketika kita membicarakan aib orang lain di depan saudara kita, atau kita memfitnah saudara kita, maka untuk bisa taubatnya adalah kita datangi orang yang kita fitnah, kita datangi orang yang aibnya kita ceritakan, lalu kita menyatakan,
ya fulan, saya pernah membicarakan engkau tentang kesalahan-kesalahan engkau kepada orang lain. Saya mohon keriduannya untuk dimaafkan, untuk dihalalkan. Ketika orang yang telah engkau sebarkan aibnya meminta maaf, memaafkan kesalahanmu, maka disitulah taubatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita juga sama, ketika kita menzalimi saudara kita memfitnah saudara kita, maka kemudian kita harus meminta maaf. Tetapi permasalahannya adalah yang ada dalam diri kita adalah rasa gengsi, merasa lah saya udah menceritakan keburukannya, masa saya harus mengakui dan saya harus minta maaf. Inilah ego dalam diri kita, sehingga kita sulit untuk bisa menjadi hamba Allah yang terbaik, untuk kemudian meminta maaf atas segala kesalahan-kesalahan kita kepada saudara kita. Itulah yang kemudian menjadikan satu rumpun dalam ilmu fikih. Nanti ada yang namanya ajrimah. Ajrimah itu ada yang hukum yang sifatnya adalah balasan, ada yang namanya sebab akibat, ada yang namanya jinayah, ada yang namanya hudud. Ada yang namanya jinayah itu ada pembunuhan, ada penganiayaan. Lalu kemudian hukumnya ada qisas, ada diyat, ada kafarah dan lain sebagainya. Itu semua sudah tercantum dalam bab fikih. Sehingga kemudian kalau memang ada urusannya dengan sakutan hutang piutang, maka selesaikan hutang piutangnya, maka disitulah insya Allah segala sesuatunya sudah tidak ada yang tergantung, semuanya akan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, inilah yang perlu untuk kita fahami bersama. Kita di bumi ini adalah menikmati apa yang telah Allah berikan kepada kita. Tetapi jangan pernah merasa memiliki apa yang ada di dunia ini. Ketika kita merasa memiliki, maka di situ akan jatuh hubbud dunya, cinta terlalu berlebihan terhadap dunia. Akhirnya karena saking cintanya tidak rela untuk ditinggalkan oleh dunia. Akhirnya dampaknya adalah wa karahiyatul maut. Terlalu cinta kepada dunia menjadikan kita takut akan datangnya kematian. Padahal kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui ajalnya. Lalu kemudian apa? Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan itu pun aku jadikan sebagai satu contoh daripada ujian yang Allah berikan dengan apa? Bisyarri wal khair. Bisyarri dengan keburukan, wal khair dengan kebaikan, dan itu adalah al-fitnah, dan itu semata-mata hanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyar dalam tafsir Jalalain disebut sebagai kita, keburukan itu adalah asyar, ada al-faqr dengan urusan harta yaitu kefakiran. Lalu kemudian al-khair adalah al-ghina, adalah kita cukup dalam harta kita. Artinya sedikit banyaknya harta yang kita punya, sedikit banyaknya rezeki yang kita punya, hakikatnya adalah al-fitnah. Hakikatnya itu adalah ujian. Akankah dengan asyar atau ar-rizqi atau kemudian tadi al-faqr dengan kefakiran tadi kita bisa mensyukuri apa yang ada dalam diri kita, muncul sifat qanaah, atau justru ada dalam diri kita itu serba kekurangan? Ya. Tatkala kita mensyukuri yang sedikit, maka insya Allah Allah akan tambahkan, karena itu sudah janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur terhadap sesuatu yang kecil, akan Allah tambahkan. Tapi sebaliknya kalau kita kufur nikmat, maka tinggal tunggu nanti azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian apakah dengan kekayaan itu juga kita merasa cukup? Atau justru kadang kita sudah memiliki tetapi kemudian merasa kurang. Nah, maka dengan kekayaan yang kita punya, hendaklah kita lihat saudara kita yang ada di bawah kita, sehingga kemudian kita tidak menjadi angkuh, tidak menjadi sombong, tidak menjadi terlalu cinta terhadap dunia. Tatkala kita dalam urusan dunia kita melihat saudara kita yang ada di bawah kita, ya saat ini saya bisa menaiki sepeda, bisa mengayun sepeda, tetapi ada di antara saudara-saudara kita yang tidak mampu punya sepeda, berjalan untuk menempuh pendidikan dengan jalan kaki, berjualan keliling dengan jalan kaki. Tapi kemudian tatkala kita punya sepeda, syukuri sepeda itu.
Kemudian kita punya motor, syukuri motor yang kita punya. Lalu kemudian kita lihat, tengok di sekeliling kita, ada orang yang masih mengayuh sepedanya, sementara kita sudah pakai motor. Sehingga dengan begitu kita akan merasa cukup. Karena laisal ghina an kathratil mal. Jadi bukanlah orang yang kaya itu kaya akan hartanya. Walakinnal ghina ghina nafs. Tapi yang disebutkan orang yang kaya itu adalah kaya akan jiwanya. Hatinya senantiasa merasakan ketenangan. Hatinya senantiasa merasa apa yang telah Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Hadir dalam hidup kita sifat qanaah, sifat menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita, lalu kemudian kita gunakan senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cari harus sampai pada akhirat kita. Harta yang kita cari jangan sekedar untuk dunia kita. Karena kalau harta hanya untuk dunia, maka tatkala kita wafat, kita meninggalkan dunia, harta akan kembali kepada dunia. Mobil yang kita punya, keluarga yang kita punya, rumah yang kita punya, yang saat ini kita tempati, tatkala kita wafat, kita diantarkan oleh keluarga kita diantarkan oleh mobil ambulan, lalu sampai di makam, kita dimasukkan ke dalam makam. Mobil tidak akan ikut dengan kita di makam, keluarga akan kembali, rumah pun tidak ikut dibawa di dalam makam. Maka yang kita bawa adalah amalia salih kita. Maka di antara pesan baginda Nabi, 3 perkara yang akan terputus, yang tidak akan pernah terputus ketika kita sudah meninggalkan dalam dunia itu. Yaitu apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa bi 3. Ketika anak cucu Adam meninggal, wafat, maka terputuslah semua perkaranya kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah sedekahun jariyah, yaitu sedekah jariyah. Harta kita yang kita gunakan tatkala kita setiap kali masuk ke dalam masjid, sedekah subuh, masuk lewati kotak infak yang ada di depan, kita masukkan 1000, istiqomah 1000 yang kita keluarkan di masjid setiap hari, setiap waktu, itu akan menjadikan satu wasilah untuk kemudian kita sampai pada surganya Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi penerang dalam kubur kita. Itu adalah sedekahun jariyah. Lalu berikutnya adalah al-ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu merubah diri kita menjadi lebih baik. Itu yang paling sederhana. Selebihnya ilmu yang bisa kita amalkan sehingga kemudian bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Maka para guru, para ustadz yang mengajar di dunia pendidikan, beliau punya ilmu lalu mengajarkan ilmunya, itu sudah ada tempatnya. Untuk kita yang profesinya hanya sebatas karyawan pabrik atau mungkin juga pengusaha, kita tidak bisa berdakwah, tidak bisa mengajarkan. Setidaknya ilmu yang kita punya bisa merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kita tahu ilmu tentang sholat, sholat adalah wajib, maka jangan pernah tinggalkan sholat, karena sholat adalah wajib hukumnya untuk kita, dan itu adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat, wabil khusus adalah manfaat untuk dirinya dan keluarganya. Lalu yang ketiga ialah doa daripada waladun salih yad'ulah, yaitu anak-anak yang saleh yang senantiasa mengirimkan doa-doanya untuk para orang tua. Bapak ibu yang senantiasa ada dalam diri kita dianugerahi seorang anak. Didiklah anak-anak kita dengan didikan agama, karena afdalul ilmi adalah ilmu hal, ay ilmu din. Afdalnya ilmu, yang paling utamanya ilmu adalah ilmu agama. Sehingga kemudian tatkala kita bekali anak-anak kita dengan ilmu agama, maka insyaallah anak-anak kita, tatkala kita meninggalkan anak-anak kita sudah tenang, karena anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang soleh, yang bisa mengirimkan doa untuk orang tuanya. Senantiasa orang tuanya bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, demikianlah hal yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi lebih baik, agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan barakah manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah jadikan kita semuanya istiqamah dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمشايخنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.